Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Idewo Ketut Alit Mahardike. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dewa Made Arta Wijaya selaku pengajar praktek dan juga Ibu Pipit Suparlin selaku fasilitator yang telah sabar membimbing saya selama ini. Pada kegiatan aksi nyata modul 3.3 ini, saya akan mempresentasikan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Tujuan pembelajaran khusus dari aksi nyata kali ini adalah: pertama, CGP dapat membuat tahapan B, yaitu buat pertanyaan, dan A, ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya di tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dilaksanakan tersebut. Program yang saya buat adalah berdasarkan visi sekolah, yaitu terwujudnya komunitas sekolah yang berkarakter Pancasila dan berwawasan lingkungan melalui pendidikan yang berpihak pada murid. Jenis program adalah co-kurikuler. Nama programnya adalah Bank Sampah Digital Berbasis Kelas. Tujuan program ini adalah untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid dalam kepedulian lingkungan melalui kegiatan pemilihan sampah dari sumber dan program bank sampah yang didesain secara digital. Poin pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah: pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia terhadap lingkungan. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dan mendorong tumbuhnya sifat-sifat positif yang merupakan pengejawantahan dari iman, takwa, dan akhlak mulia. 2. Bergotong royong. Kepemimpinan murid memungkinkan murid terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama, dan berkontribusi dalam masyarakat yang lebih luas. 3. Kreatif. Menumbuh kembangkan kepemimpinan murid mendorong murid untuk terampil menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan orisinil. Mereka juga memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara yang dipakai dalam program ini yaitu: pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Aset yang bisa dikembangkan untuk mewujudkan program ini adalah: pertama adalah aset manusia. Di sini ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab program. Yang kedua ada wali kelas sebagai pengelola dan pendamping murid. Yang ketiga ada murid sebagai pelaksana program. Di modal sosial, di sini ada komunitas praktisi yang memfasilitasi dari perencanaan sampai pelaksanaan program. Para wali kelas mendampingi kegiatan dengan mendapatkan bantuan dari orang tua. Di modal fisik, ada lingkungan sekitar untuk melaksanakan program, ada lingkungan sekitar untuk melakukan survei atau pengamatan murid, dan ada sarana prasarana yang bisa digunakan. Di modal lingkungan,
lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari sampah plastik. Yaitu dari modal finansial, ada dukungan dari dana BOS dan komite, modal politik, ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, dan juga Bank Sampah Induk Duit. Di modal agama dan budaya, kita bisa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, dan menggunakan kearifan lokal atau bahasa Bali dalam membuat visi misi Bank Sampah. Untuk melaksanakan program ini diperlukan sebuah rancangan, dan rancangan ini menggunakan pendekatan Bagja. Tahapan Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut adalah rancangan program yang dibuat dalam tahapan B atau buat pertanyaan, dan A. Ambil pelajaran berdasarkan prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Pada tahapan B atau buat pertanyaan, pertama-tama kita membuat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menumbuh kembangkan karakter siswa yang berakhlak, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah sampah di sekolah dan lingkungan sekitar. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menumbuhkan kebiasaan memilah sampah dari sumber melalui program Bank Sampah Digital berbasis kelas. Selanjutnya adalah tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, dialog bersama kepala sekolah serta rekan sejawat tentang menumbuh kembangkan karakter siswa yang berakhlak, mandiri, kreatif, nalar kritis, dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah sampah di sekolah dan lingkungan sekitar. Yang kedua, mengajak diskusi murid-murid kelas 10, 11, dan 12 tentang bagaimana cara menumbuh kembangkan karakter siswa yang berakhlak, mandiri, kreatif, nalar kritis, dan gotong royong untuk menyelesaikan masalah sampah di sekolah dan lingkungan sekitar. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah sebagai berikut. Melakukan sesi dialog dengan perwakilan siswa, membahas tentang program yang berdampak positif serta ide yang kreatif yang perlu mendapatkan perhatian, dan menampung ide dan aspirasi mereka terkait pengelolaan sampah berbasis kelas. Aspek sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana, staf cleaning service, KSPL, OSIS sektor lingkungan, ketua kelas semua kelas, dan juga semua siswa. Waktu yang dibutuhkan dalam membuat pertanyaan ini adalah 1 minggu, dan penanggung jawab kegiatan pada tahapan ini adalah calon guru penggerak atau CGP. Berikut adalah dokumentasi pada tahap buat pertanyaan. Refleksi 4B, tahapan buat pertanyaan. Pertama, peristiwa. Pada tahapan buat pertanyaan ini, saya melakukan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah, rekan sejawat, dan para siswa semua kelas terkait dengan cara meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan
dan juga bagaimana menumbuhkan kebiasaan memilah sampah dari sumber, yaitu kelas, serta bagaimana cara mewujudkan bank sampah di setiap kelas. Merasakan manfaat bank sampah dan bagaimana melakukan pemilahan secara efektif dan efisien. Pada tahapan ini juga bicarakan aset-aset yang bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan bank sampah berbasis kelas. Untuk mewujudkan kepemimpinan murid, juga dilakukan kegiatan diskusi dengan semua siswa SMA 1 Bangli. Perasaan. Dalam tahapan buat pertanyaan ini, saya merasa sangat senang dan antusias karena program bank sampah digital berbasis kelas ini mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, para wali, dan semua siswa. Saya pun merasa optimis program ini akan berjalan lancar karena telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Saya pun semakin termotivasi dengan program ini, melihat beberapa siswa telah biasa melakukan pengolahan sampah sewaktu mereka di SMP dan di rumahnya masing-masing. Selanjutnya, pembelajaran. Pembelajaran yang saya peroleh dari tahapan buat pertanyaan ini adalah 1. Pentingnya kolaborasi baik itu dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun refleksi. Dengan adanya kolaborasi, suatu ide akan menjadi berkembang dan menjadi semakin kuat, serta gambaran program dalam setiap tahapannya akan semakin jelas. 2. Siswa akan memiliki agensi ketika dilibatkan dalam suatu program. Ketika suara, the voice, pilihan atau choice, dan kepemilikan ownership dipertimbangkan, para murid akan terlibat aktif tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. 3. Ketika kita memberikan kepercayaan kepada mereka akan merasa percaya diri, dan hal ini akan membuatnya mampu dan antusias dalam melaksanakan suatu kegiatan. Penerapan ke depan. Hasil diskusi dalam tahapan buat pertanyaan ini akan digunakan untuk melaksanakan tahapan berikutnya. Berbagai ide dan masukan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah lainnya akan digunakan untuk memperkuat program bank sampah digital berbasis kelas. Hasil diskusi dengan siswa pun dimasukkan dalam rencana pelaksanaan program. Diharapkan siswa semakin semangat dan peduli terhadap lingkungan dengan dilaksanakannya program bank sampah digital berbasis kelas. Tahapan baca yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahapan A atau ambil pelajaran, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan apa saja yang dapat mengembangkan sikap kepedulian terhadap lingkungan, pola pikir kritis, kreativitas, serta hal positif di sekolah. Yang kedua, apa yang dirasakan murid jika dapat melakukan hal-hal yang positif bagi lingkungan. Yang ketiga, apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan bank sampah digital berbasis kelas. Selanjutnya, tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Pertama, mengidentifikasi kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan di sekolah bersama kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, survei melalui wali kelas dengan memberikan pertanyaan yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan murid berhubungan dengan pengolahan sampah berbasis sumber. Yang ketiga, dengan bantuan guru peduli lingkungan dan wali kelas menanyakan ke siswa di setiap kelas apa saja yang dibutuhkan untuk membangun bank sampah berbasis kelas. Selanjutnya, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, yaitu dengan melakukan curah pendapat dengan siswa tentang hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan bank sampah berbasis kelas, seperti
pembentukan struktur organisasi bank sampah, pembuatan nama bank sampah kelas, pembuatan logo bank sampah, pembuatan visi dan misi bank sampah, dan desain bank sampah kelas dengan menggunakan Google Site. Aspek sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahapan ini adalah murid, rekan guru, staf cleaning service, wakil kepala sekolah bidang sarana, kepala sekolah, dan Dwik Bank Sampah Hidup. Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah 1 minggu dan penanggung jawab kegiatannya adalah CGP. Berikut adalah dokumentasi aksi nyata. A. Ambil pelajaran. Selanjutnya saya akan sampaikan refleksi 4P dari tahapan ambil pelajaran. P yang pertama adalah peristiwa. Pada tahapan ambil pelajaran ini, lewat survei yang disebar lewat wali kelas, bisa diidentifikasi bahwa sampah masih menjadi persoalan di setiap kelas. Sampah yang berserakan di ruang kelas membuat pemandangan di dalam kelas tidak indah. Sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik ini biasanya oleh pikir kelas akan semuanya ditaruh di tong pembuangan sampah sekolah, dan oleh petugas cleaning service sampah ini akan dikirim ke truk sampah yang nantinya akan berakhir ke TPA. Dari hasil survei yang dilakukan lewat wali kelas, semua siswa setuju untuk melakukan pemilahan dengan benar, dan mereka setuju untuk mulai melakukan pemilahan sampah. Mereka pun setuju untuk mendirikan dan mengelola bank sampah kelas di setiap kelas. Pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di halaman sekolah, perwakilan siswa pun menyampaikan orasi untuk mendukung kegiatan bank sampah berbasis kelas ini. Refleksi 4P berikutnya adalah perasaan. Pada tahapan ini saya merasa bahagia karena pertama, wali kelas sangat mendukung kegiatan ini dengan ikut serta menyebar survei ke siswa binaannya tentang pengelolaan sampah di kelasnya masing-masing. Dan para wali kelasnya juga bersedia memandu tanya jawab tentang rencana pembentukan struktur organisasi bank sampah kelas, nama bank sampah, logo bank sampah, visi misi bank sampah. Saya pun merasa senang karena hasil survei yang disebar bahwa sebagian siswa yang ada di kelas sudah pernah memilah sampah di sekolahnya waktu SMP dan di rumahnya masing-masing. Dan saya merasa senang karena di setiap kelas ada siswa yang mempunyai kemampuan bidang IT yang akan bisa digunakan untuk mengembangkan bank sampah digital berbasis kelas. Dan saya merasa optimis program ini akan berjalan dengan lancar. Refleksi 4P berikutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapat ambil dari kegiatan ini adalah siswa sangat peduli terhadap lingkungan ketika diberikan edukasi tentang dampak dari timbulan sampah plastik di TPA. Siswa sangat antusias ketika diberikan kesempatan untuk mengelola bank sampah sendiri dengan memberi nama, logo, dan membentuk struktur organisasi bank sampah berdasarkan pilihan dan kemampuan. Murid merasa dihargai karena dilibatkan dari perencanaan dan pelaksanaan program, dan akhirnya merasa memiliki program ini. Penting seorang wali kelas menjadi fasilitator untuk menampung ide-ide para murid, agar murid merasakan bahwa setiap program yang dibuat berpihak pada murid dan hasilnya berdampak positif pada murid. Refleksi 4P yang terakhir adalah penerapan. Ke depan saya lebih berkomitmen
dapat menerapkan budaya positif yang sudah berjalan dengan karakteristik lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Diharapkan program ini mampu menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan murid serta mengembangkan kreativitasnya, baik secara mandiri melalui peran yang diambil dalam kelompoknya masing-masing, dengan saling bergotong royong lewat bank sampah digital berbasis kelas yang berdampak secara ekonomi maupun ekologi. Demikianlah aksi nyata 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.